Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat 249b. Ini adalah serial bedah ayat bedah kata. Dikatakan di bagian yang terakhir 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Maka ayat yang ke-6 dikatakan, maka karena itu ada sebuah konsekuensi yang akan kita tanggung di sini. Nah, ini adalah suatu kajian eksegetikal. Mari kita coba mengeksegesi. Ini adalah 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, kita bisa melihat bagaimana kemah kita kalau dibongkar. Kita punya kediaman di sorga. Saat ini kita sedang menggunakan atau dipakaikan dan memakai akan jubah Kristus, yaitu manusia rohani yang terus kita bangun. Itu yang nanti akan mengarah pada kediaman kita di sorga. Ya, walaupun ada tekanan dan sebagainya. Lalu pada ayat yang ke-6 dikatakan tentang being confident, ya, dimana dengan kondisi yang ada kita tahu kita confident dengan itu, dan being at home maupun kita sadar bahwa away from home, jadi kita masih jauh dari rumah di sorga. Tapi nggak apa-apa, coba kita lihat satu persatu. Saudara yang terkasih, ketika kita mengeksegesi arti dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6 ini, kita coba lihat ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh daripada Tuhan. Nah, yang dimaksud dengan kata tabah di sini adalah tarauntes, yang artinya being confident, di mana di situ dikatakan tentang saya ini berani, saya ini percaya diri, dan saya tetap ceria dan sukacita. Walaupun dikatakan tentang kita selama ini masih mendiami tubuh ini, ya, kita ingat bahwa skenos itu artinya kemah yang akan dibongkar. Tapi kita masih pakai kemah ini sekarang di dunia ini, ya. Dimana kalau kita melihat bahwa dikatakan bahwa mendiami tubuh itu artinya endemontes, ya, mendiami tubuh itu artinya being at home. Artinya apa? Saya juga merasa itu bisa jadi rumah saya. Kondisinya masih ada rumah saya di sini, di mana ada pergumulan, tantangan, hambatan dan sebagainya. Tapi saya ada di situ. Tetapi yang membuat kita itu tetap being confident adalah kita percaya Tuhan menolong, kita berani menghadapi segala sesuatu, dan kita jalani hidup dengan penuh sukacita karena kita ceria. Walaupun dikatakan tentang bahwa kita masih jauh, ekdemomen, artinya apa? Kita masih jauh dari sorga, kita masih ada di dunia ini, gitu. Jadi away from home yang sebenarnya, yaitu sorga yang kita bisa lihat ini. Jadi saya diberikan ketabahan, artinya saya bisa berani, saya percaya diri, saya sukacita walaupun saya ada dalam tubuh skenos, kemah manusiawi kita saat ini di dunia. Saya akan menggambarkan itu dari sebuah ilustrasi film, yaitu film Cinderella, yang bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah Cinderella yang berdansa dengan pangeran, ya. Ini ketika dia sudah jam 12 melarikan diri karena semua magicnya hilang. Nah, keesokan harinya ada pengumuman, putri misterius itu siapa? Nanti dicocokkan dengan sepatu kacanya, ya, dan diminta datang ke istana. Dan jika dia bersedia, pangeran akan menikahinya, ya. Nah, ketika Cinderella pulang dari pesta itu, dia menjadi orang biasa lagi, gitu. Dia tetap menjadi seorang anak tiri dari ibu tiri yang ada. Dan ketika dia sudah senang, dia bisa bisa menikahi pangeran, tetapi ibu tiri ini menghalangi. Ini gambaran bagi dunia yang terus mendesak menghalangi kita untuk menikmati bagaimana keindahan surgawi itu. Kita masih dalam pergumulan. Saking jahatnya ibu tiri ini, sepatu kaca itu dipecahin. Ya, supaya apa? Cinderella tidak bisa menjadi putri. Dan apa yang dia kerjakan? Dia kunci Cinderella di menara yang ada. Nah, pada saat itu pangeran dan rombongan, atau pangeran menyuruh kaptennya dan perdana menterinya untuk
mencari putri itu dengan mencocokkan akan sepatu kaca itu. Ketika mereka sedang mencocokkan di bawah dengan dua anaknya ibu tiri, dicocokkan dan tetap tidak bisa. Nah, bagian di atas ini ada ya namanya cerita dongeng ya, ada tikus-tikus yang membuka jendela. Kenapa demikian? Karena Cinderella sedang bernyanyi. Nah, ini Perdana Menteri yang memang sengaja tidak mau sampai Cinderella ditemukan. Nah, mereka berusaha untuk membuka jendela, ya, supaya Cinderella bernyanyi dengan bebasnya dan suaranya bisa terdengar. Do you hear that, no Grace? Mereka kaget loh, kok ada suara seperti itu? Ma'am, Ya, ketika ibu tirinya mau nutup, in your house? ditanya apa ada orang lain? Oh, tidak ada. Karena memang disembunyikan oleh ibu tirinya. Learn to sing. There's been enough play acting today, Captain. Perdana Menterinya selalu mau selesai saja. I trust the lady. We're leaving. Grand Duke. Ternyata di dalam rombongan itu ada pangeran yang menyamar. Dan pangeran bilang, saya ingin mendengar siapa yang bernyanyi. Harry just a little. Your Majesty, I did. Captain, would you be so kind as to investigate? It would be Nah, my kemudian kaptennya diutus untuk mencari tahu siapakah yang bernyanyi itu. Cinderella terus bernyanyi You see? I tell you. sampai ditemui oleh kapten ini. We'll see about that. Dan kapten ini menyampaikan bahwa You are requested. Cinderella diminta untuk Present menghadap yourself to raja. the king. Nah, ketika menghadap sang pangeran itu, I am Cinderella, Cinderella menyatakan siapa dirinya. Majesty. Dia pernah ketemu dengan pangeran dan pernah ngobrol dan bahkan mereka berdansa di pesta itu. No parents. Nah, ini mau menggambarkan bagaimana Sorry. seorang yang Do not even know if that. punya jaminan dia sebagai seorang putri, tetapi dia kembali ke rumah ibu tirinya dan dia tetap dalam posisi sebagai anak tiri yang disepelekan. Tetapi satu waktu akan ada pangeran yang menjemput dia karena ada tanda sepatu kaca itu. Dan ketika dia sudah ngomong apa adanya dirinya, The apprentice still learning his trade. demikian juga pangeran mengungkapkan bagaimana dia masih belajar dan sebagainya. Maka dicocokkanlah sepatu kaca itu dengan kaki daripada Cinderella. Dan ternyata cocok sesuai. Ya, ini kisah yang happy end. Ya. Dan Cinderella menjadi ratu. My queen. Ya, saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari ilustrasi ini, saya mau menggambarkan kita masih di dunia. Tetapi kita punya hati yang dibangun dengan jubah Kristus yang masuk dalam hidup kita. Itu merupakan pakaian rohani atau spiritual formation kita, manusia rohani kita yang terus-menerus dibangun dengan keindahan untuk nantinya sang pangeran kita, pangeran sorgawi Kristus itu akan menjemput kita. Ya. Dan selama kita di dunia ini tetap di dalam tubuh jasmani ini, kita punya ketabahan, keberanian, percaya diri, kita dibangun terus, dipelihara dan disertai oleh Tuhan kita. Saya berharap ini menjadi berkat, membawa kita untuk semakin percaya diri ke depan. Siapapun, apapun yang akan kita hadapi, kita tahu Tuhan akan membela akan hidup kita.
Sehingga satu waktu kita percaya juga Dia akan datang menjemput kita dalam kemuliaan sorgawi. Ketika kita dipakaikan dengan tubuh sorgawi itu. Sehingga apa? Sehingga kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.